beberapa generasi. Ada generasinya Pak Ahmad, mungkin generasinya Pak Ahmad ini lahir mungkin tahun 80-an ya Pak Ahmad ya. Lahirnya Bu 70 Bu. 70 apa 80-an? Kalau Pak Narso, Saya sudah tua. oh gitu ya. Saya masih muda itu. Iya ya. Apalagi Mbak Titi tadi ya, Mbak siapa itu? Titi ya. Ya Mbak Vivi. Mbak Titi itu, Devi. eh? 19 tahun. Iya. 2000-an. Mbak Devi apa Mbak Titi tadi? Nah itu, Vivi, Bu. oh iya Mbak Vivi, biar bicara maksudnya, biar bersuara ya. Jadi Mbak Vivi itu kan lahir 90-an ya, yang masih generasi sini ya, generasi Z ya. Ini tentu berbeda dengan generasinya Pak Ahmad dan Pak Narso yang sudah lahir lebih dahulu. Punya pekerjaan yang mapan juga, jadi urusannya masih urusan perut ke atas sedikit ya. Itu di tengah-tengah teori Abraham Maslow. Tetapi nanti seiring dengan majunya perekonomian, majunya tingkat sosial, orang sudah mulai pada kebutuhan yang namanya kebutuhan aktualisasi diri. Nah mungkin ini bagi orang-orang tertentu mungkin ya, orang kadang-kadang begini, orang kalau sudah bisa berkiprah di masyarakat, membaktikan ilmunya, menebarkan manfaat, di samping juga materi yang dia miliki untuk kemaslahatan orang banyak, ini sudah pada level yang paling atas. Ini yang namanya kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, baik tentang keilmuannya, harta benda yang dimiliki, maupun keahlian-keahlian tertentu. Jadi orang kalau sudah pada tahap paling atas sesuai dengan teori Abraham Maslow ini orang sudah tidak butuh lagi, tidak memikirkan lagi perut, tidak memikirkan lagi kebutuhan dasar berupa makan, pekerjaan dan lain-lain ya, karena sudah pada kebutuhan aktualisasi diri. Itu seperti itu. Nah, kalau dikontekstualisasikan dengan era-era yang tadi saya jelaskan itu, kenapa kita tidak begitu familiar dengan sebelum 4.0, ada 1.0, 2.0, 3.0, kita masih berkutat di kebutuhan dasar. Jadi kita belum sampai pada dimana kita ini bisa bermain teknologi, digitalisasi, kan belum berpikir ke situ. Orang kita mengenal Android saja kan baru beberapa tahun yang lalu ya kan. Jadi seperti itu. Jadi memang negara kita ini negara yang masih bisa dibilang ya baru berubah. Ini seandainya kedepannya itu sudah normal, itu apakah diperbolehkan sekalian anak itu suatu saat diperbolehkan bawa HP untuk membuat karya inovasi dalam pembelajaran dengan HP Bu? Itu kira-kira menurut berarti itu gimana? Terus yang kedua, saya terutama butuh babon RPP. Kalau tadi dikatakan babon RPP untuk kelas rangkap, itu saya sendiri ingin babon RPP yang ideal seperti apa, karena kami meraba-raba masih belum mantap. Saya lihat-lihat di internet juga rata-rata masih RPP yang mapel bukan tematik. Jadi ya kami butuh, terutama saya butuh babon RPP kelas rangkap yang tematik. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Narso ya. HP ini perangkat yang memang saat sekarang ini bukan lagi sebagai alat untuk bergaya, alat untuk yang dulu mungkin kebutuhan sekunder, tapi sekarang betul-betul menjadi kebutuhan yang utama. Kenapa? Karena HP ini digunakan sebagai alat untuk belajar, perangkat untuk belajar.
Nah, bagaimana ketika nanti pandemi sudah tidak ada lagi, kita sudah kembali ke era yang betul-betul normal, ya tentu saja HP ini tetap bisa dipakai sebagai alternatif ya, sebagai alternatif. Tinggal nanti kontrolnya saja. Nah, di sini dibutuhkan peran dari orang tua, guru, lingkungan untuk mengontrol. Kalau tidak ada kontrol ya tentu saja anak-anak akan sangat berbahaya ya, karena bagaimanapun juga HP ini kalau tidak tidak ditekan bahwa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, bisa akan lebih dominan yang tidak bermanfaatnya. Nah, ini sekaligus nanti bisa bisa disampaikan kepada stakeholder bahwa kebutuhan tentang HP ini adalah keniscayaan. Keniscayaan itu artinya sesuatu yang memang harus, tidak mungkin tidak, tetapi bagaimana kontrolnya. Tentu saja sekarang ini pun kalau kita tidak ada kontrol, kita juga akan kecolongan. Nah, ini sekaligus ini untuk pembelajaran kelas rangkap, HP ini juga sangat berperan. Jadi untuk untuk mengefektifkan pembelajaran kelas rangkap, justru HP di sini tuh sangat diperlukan. Kenapa? Karena metode-metode yang dipakai untuk pembelajaran kelas rangkap ini harus banyak metode-metode yang memang memerlukan kemandirian siswa. Meskipun guru dalam hal ini tetap sebagai fasilitator, kontrol yang kuat, sehingga dipastikan ketika anak-anak menggunakan HP ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya anak kok asik sekali diskusinya, ternyata di situ yang dibuka lain-lain misalnya ya. Berarti di sini peran guru ketika pembelajaran kelas rangkap ini harus betul-betul keliling ke kelompok-kelompok untuk mengontrol apakah siswa benar-benar sedang menyelesaikan tugas-tugas diskusi dan yang lainnya ya. Jadi HP itu penting sekali Pak Narso untuk pembelajaran, apalagi untuk pembelajaran kelas rangkap sangat membantu. Tetapi itu tadi, kontrolnya harus kuat ya, harus kuat. Sebetulnya dari dulu pun kalau saya sih sepakat begini, HP itu bukan berarti tidak boleh, tetapi boleh digunakan dengan dengan catatan bahwa kontrolnya kuat. Tetapi yang terjadi, guru dengan sekian banyak siswa kontrolnya kan kesulitan. Daripada kontrolnya kesulitan, akhirnya HP dilarang. Dibuatlah aturan, misalnya kalau di sekolah itu ada yang namanya credit point, di mana anak membawa HP nanti poinnya dapat poin misalnya 5. Dihitung 5 poin, padahal nanti kalau nggak naik kelas itu kalau poin sekian, nah HP itu poinnya 5. Nah, tentu saja nanti harus berubah mindset, harus berubah pikiran. Ketika kita sudah, ini era pandemi ini kan sebagai era pembelajaran ya, sebagai era di mana kita mempersiapkan hal-hal yang sifatnya baru. Kebijakan-kebijakan yang kemarin-kemarin itu mungkin sudah banyak yang tidak pas dengan kebijakan setelah pandemi ini. Kenapa? Karena memang zaman berubah. Era pandemi ini adalah era perubahan yang besar-besaran. Nah, ini juga harus mengerti oleh mahasiswa yang notabene di sini guru semua. Ini yang harus nanti diantisipasi agar penambahan media pembelajaran berupa HP dan lain-lain, perangkat yang lain, memungkinkan kontrolnya lebih kuat. Jadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu ya Pak Narso ya. Nah, sekarang soal RPP nih. Sekarang untuk mengakses RPP yang ideal itu memang banyak sekali ya, di mana-mana ada. Tetapi yang paling penting buat mahasiswa adalah bagaimana mengambil RPP yang banyak di internet, tetapi tetap sesuai dengan regulasi. Kita akan menggunakan RPP ini, acuannya adalah RPP 3 komponen sesuai dengan Permendikbud nomor 14 tahun 2019 ya. Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Ini yang jadi pegangan. Selagi RPP itu masih 3 komponen itu, nggak masalah, lampirannya mau banyak seperti apa juga nggak masalah.
Yang penting tidak melanggar regulasi, tidak tidak bertentangan. Toh guru sebetulnya diringankan dengan hal ini. Kenapa lahirnya Permendikbud nomor 14 tahun 2019 itu kan untuk memperingan beban guru yang selama ini berat di administrasi. Artinya semua stakeholder yang ada di sekolah itu bijak menanggapi masalah ini. Artinya kita tidak terlalu saklek itu apa bahasa lainnya, tidak terlalu kaku dalam memahami tentang RPP, karena RPP itu kan sebagai acuan, ibarat membuat baju itu pola dasar. Sedangkan yang lain-lainnya seperti detail, model baju dan lain-lain itu ada di kreativitas guru. Jadi RPP yang hanya sebagai pola dasar itu nanti akan dikreasikan oleh guru, baik di metodologi pembelajarannya, kemudian di mungkin lingkungan belajarnya seperti apa, tidak harus di dalam kelas dan lain sebagainya. Ini yang saya sebut sebagai kreativitas guru, seperti itu Pak Narso ya. Jadi Pak Narso tidak perlu gundah gulana kepengin babon RPP, itu kreativitas. Yang penting 3 komponen itu apa saja? Pendahuluan, kegiatan pembelajaran, dan penutup. Penutup itu kan di situ ada penilaian ya. Penilaian maksudnya bukan penutup, penilaian. Jadi pendahuluan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Penilaian ini ya di akhir kegiatan. Nah, kalau sudah seperti itu ya tidak usah bingung salah. Sekarang juga pengawas, kepala sekolah, kepala madrasah tidak bijak kalau guru membuat RPP tidak sesuai dengan secara tekstual ya. Loh ini kok seperti ini. Nggak begitu. Biarlah guru itu berkreasi. Biarlah guru itu memiliki kreativitas yang tinggi, berinovasi. Yang penting 3 komponen itu ada di situ ya. Dan intinya kan tidak memberatkan guru. Seperti itu. Untuk kenaikan tingkat kan harus karya ilmiah yang C dan sebagainya Bu. Iya. Itu gimana pengertian tindakan kelasnya Bu? Ya, ini mahasiswa BI ya. Mahasiswa BI sudah pernah mendapat mata kuliah PTK belum? Sudah Bu, tapi kan ini maksudnya kan masa pandemi ini tidak berhadapan dengan siswa. Iya. Oh iya, nggak masalah. Jadi penelitian tindakan kelas yang nanti akan dipakai untuk kenaikan pangkat ya. Kenaikan pangkat atau mungkin tidak kenaikan pangkat tapi sebagai bahan refleksi guru agar pembelajarannya itu lebih baik lagi. Kan tidak harus untuk naik pangkat ya. Jadi idealnya guru itu kan setiap semester itu membuat penelitian. Ya kalau tidak setiap semester ya setiap tahun lah, setahun sekali, sehingga terus meningkat. Mengajarnya selalu ada perbaikan gitu. Nah, bagaimana ketika musim pandemi ini? Ya yang diteliti ya pembelajaran pada saat pandemi. Artinya pembelajaran yang dilakukan saat sekarang ini kan ada daring, moda daring, ada moda mungkin kombinasi antara luring dan daring. Kan pernah kan di sekolah itu, kalau tidak salah itu ada beberapa daerah yang dalam 1 minggu itu masuk sekali, digilir di jadwal gitu kan. Nah ini diteliti efektif apa tidak, metode yang dipakai itu apa. Pertama itu kan diidentifikasi dulu masalahnya, ada masalah apa ini dengan pembelajaran masa pandemi ini, diidentifikasi sampai sekian deretan masalah. Oh masalahnya itu susah untuk untuk bertemu. Jadi susah untuk menyampaikan materi karena tidak ada tidak ada kesempatan untuk bertemu. Ada kesempatan untuk bertemu hanya di WA. Di WA saja satu kelas yang bisa mengakses WA itu hanya 3.
Yang lainnya tidak, karena HP-nya barengan dengan HP orang tuanya misalnya. Ini sudah masalah, tulis. Susah atau sulit mengakses atau sulit memberikan materi misalnya. Terus masalah lagi misalnya, waduh, ini ternyata dengan cara metode WA ini sulit sekali kita tuh ngobrol, kadang-kadang ngomong belum tahu apakah didengar apa tidak. Kadang-kadang direspon itu responnya 3 hari baru direspon. Ini juga masalah, tulis. Sulit membangun komunikasi dengan menggunakan WhatsApp group misalnya. Ada lagi nih permasalahan, karena siswanya itu sekolahnya di pelosok sehingga tidak ada yang punya HP, guru kesulitan mau datang, tidak boleh karena zona merah misalnya. Tulis juga. Jadi beberapa permasalahannya sudah ditulis, diidentifikasi semua, nanti tinggal di cari skala prioritasnya, yang paling menonjol itu yang mana. Itu yang akan dijadikan nanti di rumusan masalahnya, kan seperti itu. Nah, nanti tinggal mahasiswa mau menggunakan metode apa untuk memperbaiki ini. Kan di sini biasanya kalau PTK itu banyak terkait erat dengan metodologi, dengan metode pembelajaran. Nah, yang sudah kemarin dipakai itu kenapa tidak efektif? Kan sudah ada alasan-alasan, catatan-catatan, atau kalau dalam bahasa penelitian tindakan itu, bahasa penelitian itu ada yang namanya hipotesis, ya, hipotesis. Meskipun dalam penelitian tindakan ini hipotesis itu bukan seperti penelitian penelitian kuantitatif yang perlu diteliti. Nah, boleh, jadi tidak harus penelitian tindakan kelas ini pada saat non pandemi saja. Justru pada saat pandemi ini banyak sekali yang perlu diteliti. Banyak sekali buku-buku yang sudah ditulis oleh para guru yang tadinya tidak senang nulis, begitu masa pandemi ini curhatan tiap harinya ditulis menjadi tulisan, menjadi buku. Banyak itu. Gitu ya Mbak Nurul ya, seperti itu. Oke? Oke Bu, terima kasih.